Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pak Wargi, saya lebih merasa satu perasaan sebagai warga Sukaresik, warga Kabupaten Pangandaran. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dinten dia simkuring tiasa silaturahmi sakumaha melalui Pak Camat khususkan kangge tiasa silaturahmi sareng Bapak sadaya para tokoh dari perangkat desa, dari BPD, di para pelaku kegiatan lingkungan sareng budayawan begitu nu aya di khusus di desa Sukaresik. Pertama saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang disertai rasa bangga saya atas sebuah aktivitas yang selama ini dilakukan oleh bapak-bapak, dan ini adalah bukti nyata karya bapak-bapak semua yang tentu menjadi sebuah perhatian prioritas bagi saya dan kawan-kawan, terutama baik sebagai Ketua Gerakan Hejo maupun saya sebagai Ketua Forum Penyelamat Hutan di Pulau Jawa, yang di belakangnya ada Kang Acil Bimo, ada Pak Numan Abdul Hakim, dan reng-rengan termasuk dari keluarga Pak Solihin GP. Mungkin saya lebih saya lebih menempatkan dalam kapasitas sebagai pejuang pemekaran Pangandaran yang tidak berlebihan. Tentu kalau saya juga sambung rasa menyampaikan rasa sedih saya, rasa keprihatinan atas beberapa hal yang mencuat ke permukaan yang terjadi di kawasan atau wilayah yang disebut daerah otonom baru Kabupaten Pangandaran yang usianya mungkin sudah hampir 12 tahun ya. Saya ingin memberikan ilustrasi. Teman-teman saksi hidup dan Tuhan Maha Tahu. Saya kira saya tidak bicara dimensi partai maupun sekat agama. Saya tidak akan tanya bapak partainya apa, lalu agamanya apa, kepercayaannya apa. Kita berbicara sebagai anak bangsa yang sama-sama berjuang dalam rangka memperbaiki suatu nasib kehidupan, termasuk masalah Kabupaten Pangandaran. Selaku yang bagian yang mungkin diambil di momen tertentu mengambil posisi, saya tadi menyampaikan rasa keprihatinan dengan beberapa fenomena ya, termasuk terakhir saya mendapat berita atau laporan atau semacam informasi yang terjadi di Sukaresik ini. Agak teriris perasaan saya, dan saya merasa terganggu kenyamanan berpikir, kenyamanan tidur. Karena mungkin sebagai satu pelaku yang penuh dengan sebuah perasaan, dedikasi, apapun orang mengklaim tentang kejuangan, mungkin bagian dari salah satu bagaimana saya berjuang untuk bagaimana nasib masyarakat di Pangandaran nasibnya lebih baik. Jadi kalau terakhir menjelang Pak Bupati ini akan maju waktu itu, bertiga saya bicara bahwa DOB Pangandaran itu lahir dengan undang-undang, dan undang-undang itu ada sebuah proses. Karena harus dibahas oleh badan legislasi, maka harus diusulkan oleh setidak-tidaknya 13 anggota DPR RI dari berbagai fraksi yang ada di DPR. Ini masyarakat tidak banyak yang tahu. Ya. Ini saya Camat klarifikasi. Ya. Saya sempat enak mendengar dalam ulang tahun Pangandaran tentang sejarah perjalanan Pangandaran. Saya bilang, itu 13 orang anggota DPR RI
Pak Bupati tahu nggak siapa yang mengusulkan secara konstitusional sehingga kemudian Pangandaran dibahas oleh Badan Legislasi dan diagendakan untuk disahkan? Dia Mbak JJ. Anggota DPR RI asal Pangandaran pada saat itu hanya 7 orang, diantaranya saya. PDI punya 2, PKS punya 1, Pak Agun Golkar, dan terakhir yang memberikan persetujuan di Desa Sidamulih karena saya menodong dia untuk ikut. Lalu ada dari PKS orang Banjar tuh lupa lagi, Pak Hodin Humaydi dari P3, 7 orang. Lalu tahu nggak yang 6 itu siapa? Itu konstitusional loh. Tidak mungkin akan diproses oleh DPR RI tanpa ada 13 orang. Tidak ada orang bisa jawab. Tanya ke Kang Pratman, tanya ke Pak Yos, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Yang tahu Eka Santosa. Dan berapa saya harus mengeluarkan kos untuk meminta. Ini sejarah loh. Jadi bapak-bapak, bagaimana saya berdedikasi tanpa meminta uang sesen pun kepada siapapun. Bagaimana saya memperjuangkan Kabupaten Pangandaran. Hanya dibekali oleh semangat kesepakatan desa, termasuk waktu itu Banjarsari, 1 tahun peringatan tsunami. Tidak ada orang anggota dewan yang berani hadir untuk mendeklarasikan bahwa ini kesepakatan seluruh kepala desa dan seluruh DPD sewilayah yang mau menjadikan Pangandaran DOB ya pada tahun 2007. Bekal itu yang saya bawa dan itu aspirasi murni dari masyarakat. Kebetulan pada saat itu positioning saya sebagai pimpinan Komisi 2 yang membidangi urusan diantaranya pemekaran dan bertindak sebagai ketua. Jadi lur tegampil kuring memperjuangkan nasib Pangandaran dan tercatat dalam sejarah negeri ini daerah otonom yang paling cepat kurang dari 10 tahun itu hanya Pangandaran. Karena punya anak bangsanya yang ngerti dan paham dan mau berdedikasi dan berkorban. Nah, kalau sekarang Pangandaran menjadi daerah otonom, tujuannya adalah untuk apa? Mensejahterakan, membangkitkan semangat dan rasa ketidakpuasan masyarakat Pakidulan waktu itu atas sebuah regulasi yang dianggap tidak adil. Saya nggak mau basa-basi. 2004 saya menggulirkan di Parigi Kerkuring SD kelas 4 di SD Hiji Parigi. Dideklarasikan memang sama Kang Pratman waktu itu. Ya lah Kang, kita maju untuk Pangandaran menjadi sebuah daerah otonom. Sebab kebijakan Kabupaten Induk dinilai tidak adil. Perahu dikeataskan, retribusi dibaikot. Udah itu liar nanti. Kita berjuang saja membuat daerah otonom. Nah, sampai ke tahapan Tuhan memberikan satu anugerah kepada saya dalam positioning jabatan tadi yang tadi saya ceritakan. Jadi kalau sekarang saya melihat seperti ini, sedih kuring lur, sakit perasaan saya. Dan saya merasa berdosa akhirnya. Memajukan Pangandaran dengan tujuan masyarakat Pangandaran hidup sejahtera dan lepas dari hegemoni kesewenang-wenangan. Justru sekarang semakin menjadi-jadi. Nah, lur Canggulan 14 kuring lain pangangguran capek-capek ngahajakeun dan secara moral saya tidak bicara dan tidak ada satupun yang harus saya ragukan untuk datang. Ya, saya berterima kasih ya, putra daerah Sukarsih yang kebetulan memegang jabatan di pemerintahan. Tegampil lur aya camat daek Gogoro. Kuring baca itu. Ada yang menyampaikan kepada saya bagaimana masyarakat memperjuangkan haknya, bahkan Pak Camatnya sendiri yang mau berorasi memberikan penjelasan. Malmangih camat di Indonesia nu jiga kieu. Teuing bakal dikumahakeun isu ku birokrasina. Tapi kan sama. Saya kira iya, rasa itu nyambung dengan saya.
Jadi saya datang dengan segala konsekuensi dan silakan teman-teman. Tapi saya lebih menempatkan bagian dari mengaku dan memang sudah didaulatku Bupati Kabupaten Pangandaran jadi Panglima Pemekaran. Tapi ada hal yang tadi yang tidak diketahui dan belum dipahami banyak oleh pihak. Orang siapapun boleh mengklaim paling berjasa, paling hebat sebagai pejuang Pangandaran. Tapi tidak ada orang pun yang satu pun yang tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ya bagi saya tidak menuntut pengakuan. Tapi janji saya, komunikasi saya dengan yang di atas, bahwa Nawa itu menjadikan Pangandaran daerah otonom dengan maksud supaya masyarakat Pangandaran nasibnya lebih baik. Supaya masyarakat Pangandaran yang waktu itu dari kasus Stratas diperlakukan tidak adil, dari kasus Kerapyak yang tiba-tiba harimau laut menjadi milik satu lembaga yang tidak jelas, dari kehancuran hutan di atas, dari juga yang ada di Batu Karas, semua dimensinya tidak puas. Makanya tujuan dari pemekaran itu melepaskan. Nah kalau sekarang ya justru Pangandaran menjadi objek sebuah eksploitasi lagi, waduh. Ya. Saya kira saya harus clear di situ dengan teman-teman. Jadi saya tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta, tapi ada rasa keprihatinan. Saya membaca laporan, udahlah demo sampai piece to piece, bupati ribut dengan rakyat. Nah bagi saya tergerus hati saya. Di luar gambaran dan dugaan, kalau apalagi sekarang yang banyak satu peristiwa yang ya seperti ini. Dan dulu komitmennya dengan saya bahwa ibu kota di Parigi untuk pemerintahan, karena tidak mungkin wilayah Pangandaran untuk menjadi satu pusat pemerintahan. Namun eklannya detail yang menetapkan ibu kota di Parigi. Pangandaran proyeksinya untuk daerah wisata dan bisnis. Penyangganya adalah daerah Sidamulih, ke atasnya Langkap Lancar untuk penyangga-penyangga yang berbasis agro pertanian, lalu punya pada Herang untuk ketahanan pangan dan daerah tambang. Untuk industri ke depan kita tempatkan di Cimerak, ya, dan Cijulang bagian dari Interland yang memang berbasis juga untuk penunjang itu. Saya mengerti detail karena kita ikut mendesain. Nah, Parigi dipilih menjadi pusat pemerintahan karena luas, lalu belum padat, lalu mungkin harga-harga tanahnya masih relatif murah sehingga ada konsentrasi di situ. Dan itu tidak mudah untuk setuju menjadi ketupat. Memang ketika ini sudah ada di badan legislasi dan tinggal menggulkan, ada peristiwa kejadian di Sumatera Utara sehingga Presiden mengeluarkan moratorium. Dan saya sebelum akhir. Jadi kalau DPR RI yang mengesahkan, ibarat bola mah sudah di depan gawang. Sebab prosesnya sudah selesai di tingkat badan legislasi. Jadi jangan mundur Pak Camat. Kalau ini dibiarkan akan terjadi di semua tempat. Saya setuju tadi bahwa prinsipnya kembalikan aset desa kepada desa milik kekayaan warga Sukaresik. Itu prinsipnya. Dan kita sudah pelajari banyak data, banyak fakta tentang bentuk-bentuk manipulasi. Sudahlah, teman-teman bagi tugas dengan saya, terus berikan perlawanan dan tunjukkan suatu keadilan. Saya akan menuntut janji Menteri BPN yang baru. Bila perlu saya datang ke Komisi 2 DPR RI sebagai mitra kerjanya. Kalau itu harus bergulir ke Komisi 3 menjadi sebuah pelanggaran hukum, kita gulirkan. Ya, tapi janji Menteri bahwa 6 bulan dia akan menjadi menteri, janjinya yang pertama prioritas adalah menyelesaikan dan menghabisi mafia-mafia pertanahan. Nah, itu poinnya ya. Jadi bagi tugas
bagi tugas. Saya udah checkpoint, silakan teman-teman media, dan ini akan bergulir. Tentu kunjungan saya juga khawatir sudah terkontaminasi. Saya bawa perangkat media, tidak tanggung-tanggung. Yang saya bawa itu Ketua GBN, Jurnalis Bela Negara, Saudara Agun, yang tentu akan juga mengcover berita ini. Dan ini terus gulirkan. Sudahlah, hutang hitung urusan jangan dimulai. Ada undang-undang tata ruang bagaimana perlakuan kita terhadap harim laut. Ini Pangandaran semua pantainya harus bebas sebagai ruang terbuka hijau. Ini milik negara. Kalau besok kita apalagi perbatasan dengan Australia terjadi satu masalah, lalu akses ya berarti tidak boleh terhalang. Kita punya nelayan ribuan yang melaut. Kalau besok lusa ada bencana, ada apa, harus mendarat, masa harus izin kepada yang punya seseorang? Harim laut harus bebas, dan silakan baca undang-undang tata ruang. Ya, saya sudah sedikit tahu tadi soal pergeseran itu. Nah, jadi bagi saya ini sesuatu kewajiban moral ya. Sebagai tempatkanlah saya sebagai warga bagian dari bapak-bapak, ya sebagai yang memperjuangkan untuk bagaimana tadi Pangandaran melepaskan diri dari bentuk. Saya prihatin ya melihat tadi pagi makan pecel di pinggir laut ya. Ya mau bagaimana kita konsisten bahwa masyarakat diusir-usir untuk tidak di situ, tapi mulai di pinggir laut banyak bangunan-bangunan permanen yang ada di harim laut. Ya mau bagaimana ke depannya? Ini yang tidak benar menurut saya. Justru Pangandaran, Kang, untuk menyebut satu ibu kota namanya DOB yang baru itu yang 10 akhirnya karena Banjarsari dan Pamarican, kemudian Lakbok dan Purwadadi ingin membuat sendiri, kita lepaskan, akhirnya dari pada Herang ke sini. Perdebatan untuk sebuah nama Kabupaten Pangandaran tidak mudah. Saya kenapa memilih nama itu, karena ini yang bisa menjual, yang orang dengan mudah populer, sehingga nggak apa-apa cakupannya di situ, di sini ada 10, tapi namanya tetap Pangandaran. Tetapi dengan seperti ini ternodai, bapak-bapak ribut di media sosial, mau bagaimana investor yang benernya mau masuk. Iya betul. Lalu dari mana kita mau lebih mempercepat kesejahteraan tadi? Tujuan utama pembentukan daerah otonom adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan. Bukan yang kemarin didemokan punya utang begini pemerintahnya mau apa? Ya udahlah. Mau bagaimana? Apalagi sekarang yang bisa kita jual jangka panjang yang dinilai itu dirusak seperti ini. Kalau pantai Pangandaran semua hijau, penyu-penyunya kembali mau ke darat, jangka panjangnya itu akan lebih bernilai. Saya dulu waktu Pasir Besi, bagaimana menjaga, kebetulan adik saya jadi camat di Cimarak. Saya mengancam tiap malam, kamu jangan berikan jabatan kamu, pertaruhkan. Tidak boleh masuk eksploitasi pasir besi ke wilayah Pangandaran. Udahlah, korban Tasik, saya bilang, saya kecolongan. Tiap minggu saya bolak-balik. Bagaimana menghadang supaya ini mah lebih dari pasir besi atau kerusakan lingkungan. Nah, dalam hal penghijauan, bapak-bapak, saya kira ini terus. Dan kalau tadi ada komunitas yang mempelopori, lalu kemudian ada bantuan dari pemerintah, dan hasil karyanya dihancurkan lagi, saudara, somasi lakukan. Menang mah urusan lakukan aja kepada pihak yang bertanggung jawab atas perusakan lingkungan. Kejahatan lingkungan itu jangan terus dibiarkan. Coba berdampaknya jangka panjang.
Saya tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang meminta. Ada rasa kepedulian berapa 6 bulan yang lalu datang ke pinggir, ya formalitasnya ada urusan yang ABCD, tapi esensinya saya menanam mangrove karena rasa kecintaan ke wilayah yang ada di Sukaresik bersama Putra Pasolihin GP Kang Maman. Ya, dengan berbagai komunitas menanam dan tangan saya pun ikut. Nah sekarang di pihak lain kami melakukan penghijauan, penanaman mangrove, melengkapi karya bapak-bapak ini. Di pihak lain yang sudah jadi, ya dirusak. Kang, poinnya bukan hanya memasalahkan tentang penyerobotan. Betul. Ya, lalu bentuk-bentuk kebijakan, pemanipulasian, tapi juga yang berkaitan dengan lingkungan. Harus menjadi poin penting. Ini kan tidak mudah. Betul. Lur kuring mah wani nyarita sok ka pasir impun ka ditu. Boga demplot kuring, baheula lahan kritis, akhirnya jadi hutan karena saya menghijaukan dan itu dari lahan yang kritis. Nah ini kalau saya melihat perbuatan biadab, tadi kan untuk oksigen, masyarakatnya sudah sadar. Tadi Akang cerita kulit lagi jadi robah, jadi ngesilain hidung deh jadi Bang Bara menurut ngapoe umuruhan. Iya, laras. Ya kan biadab Kang. Itu salirik Pak nuju ya di itu teh. Ya iya, sekarang udah hijau, udah bagus, udah hidup. Hanya oleh segelintir orang untuk kepentingan yang tidak jelas dan dengan melakukan manipulasi. Jangan mundur. Dalihnya investor katanya dia. Padahal mah bukan. Investor apa? Ada aturannya. Iya betul. Kan nggak mungkin. Bapak laporkan segera tertulis Pak ke yang memberi bantuan bahwa apa yang Bapak berikan ya dan sudah ditanami, ini bagian yang tersisanya sudah hijau dan kemarin ada pihak yang merusak. Kita jangan melegalkan nama investor Kang. Iya betul. Hati-hati bahasa. Oknum. Oknum betul. Oknum perusak lingkungan, oknum penyerobot tanah desa, Mafia tanah. dan oknum mafia tanah. Setuju nggak? Setuju. Ya udah. Ya, jadi kalau ngomong investor terkesan kita Menolak investor ya. jangan. Banyak investor yang benar juga. Banyak, ya. Jadi ini ada sekelompok oknum yang melakukan perusakan lingkungan, ya, yang melakukan penyerobotan lahan desa dan melakukan manipulasi dan bersekongkol dengan oknum-oknum. Jadilah aparat kita kan banyak contoh. Ya. Sekuatnya Propam, pangkatnya jenderal, kalau memang salah ya salah. Jadi nggak usah takut dengan itu. Saya coba bekerja, makanya minta tadi data yang dilaporkan ke mana? Yang lapor Polda. ke Polda, nanti saya telusuri di Poldanya. Lalu yang menanganinya siapa, yang melapornya siapa. Nah lalu kemudian tadi bagi tugas, ya Akang terus berjuang dan jangan berhenti. Dan jangan mau dibeli. Hati-hati, ini polanya pasti adu domba. Ya. Mengadukan rakyat dengan rakyat. Ya tadi seperti si ibu-ibu yang sudah tidak berdaya, Iya. mungkin diiming-imingi Itu cucunya apa, itu cucunya tuh. Yang Cuna. dibohong-bohong, ini apa uang apa terus akhirnya manipulasi. Saya udah punya naluri ke pihak notarisnya dan udah tahu mungkin ada langkah saya. Udah biasanya kan tiap malam juga tiap hari suka ada komunikasi. Sudah mulai agak menghindar. Alasan lagi boarding pass di pesawat apa kan harusnya respon. Gak apa-apa Kang, jangan mundur. Ya. Ya. Jadi kita istilahkan ya sepakati oknum perusak lingkungan, oknum penyerobot lahan dan oknum dan mafia tanah. mafia tanah. Ya media ya. Ya. Jadi itu yang tak itu penginten Kang. Mangga.